saya baru saja pulang dari Malaysia. Ternyata saya sebetulnya ketemu dengan Democratic Action Party di Malaysia. Dan banyak di antara mereka mengikuti SoundCloud. Malah sudah cerita juga tentang perhatian mereka kepada neuroscience. Sampai begitu rupa tersebarnya, sehingga saya tidak mempersoalkan apakah Anda datang ke kuliah ini atau tidak. Walaupun yang datang misalnya 3 orang, saya akan meneruskan kuliah karena SoundCloud ini menyebarkannya ke seluruh alam semesta. Dunia saja ada yang sampai ke galaksi Milky Way di ujung sebelah sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu salam Anda yang terdengar ke seluruh alam semesta. Itu yang disebut salam lil alamin. Saya kembali lagi akan bercerita tentang seorang perempuan yang dicerai suaminya, memelihara gadis yang lagi tumbuh besar. Gadis kalau di Amerika dalam periode seperti itu yang disebut periode pubertas, atau orang Jerman menyebutnya periode Sturm und Drang periode topan dan badai. Itu lagi pening-peningnya kepala orang tua memikirkannya. Pada suatu hari ia dipecat dari pekerjaannya karena sebagai single parent dipecat dari pekerjaan itu musibah yang besar. Karena siapa yang akan menghidupi dia dan menghidupi keluarga. Kata orang Amerika, Black Eagles never come alone. Pada saat seperti tadi saya sebutkan dalam peribahasa bahasa Inggris atau di Amerika ada ungkapan Black Eagles never come alone. Elang hitam itu tidak pernah datang sendirian. Maksudnya kalau kita ditimpa musibah, musibah itu tidak pernah datang sendirian. Dia bawa kawan-kawannya. Jadi beserta musibahnya mengurus anak yang lagi tumbuh dewasa, kemudian dicerai oleh suaminya, tambah lagi kemudian musibahnya itu dipecat dari pekerjaannya, dan rupanya elang hitamnya itu tidak satu. Tidak lama setelah itu dia menderita back pain, sakit pinggang yang sangat nyeri. Dia bawa ke rumah sakit, dan di rumah sakit dia sempat diopnam selama 3 bulan. Penyakitnya sembuh, pulang. Begitu pulang, balik lagi itu penyakitnya. Jadi dia datang lagi ke rumah sakit itu. Sebetulnya penyakitnya itu pulang karena dia tambah lagi beban, yaitu membayar tagihan rumah sakit. Jadi tambah lagi sakit lagi, balik lagi ke rumah sakit, dan hanya diberi mungkin obat penenang aja, tapi itu juga tetap membuat sakit pinggangnya tidak tertahankan. Terus sambil nyetir mau pulang, di mobil itu dia mendengar radio. Ada iklan di radio, ada permintaan tolong dari sebuah panti asuhan yang menampung anak-anak yang dibuang oleh orang tuanya. Anak yang dibuang, bayi yang dibuang lebih banyak daripada pekerja yang ada di situ. Sukarelawan, umumnya sukarelawan. Dia belokkan mobilnya ke arah panti asuhan itu, dan dia dapatkan di situ banyak bayi-bayi yang tergeletak, semua pada menangis. Tugas dia ialah memandikannya, membersihkannya dengan handuk, dan memberikan pakaian supaya tidak kedinginan, menyelimutinya dan disimpannya di rak. Bayangkan gambar rak-rak itu di layar yang sekarang tidak ada. Itu dipasang di situ. Dan baru saja kata satu orang selesai, dia bungkus, dia baringkan, yang samping kirinya menangis lagi dengan suara keras. Seperti giliran, seperti anak-anak itu tahu bahwa giliran berikutnya yang di sampingnya dia bawa lagi, urus lagi, diselimuti lagi, nangis lagi, terus. Karena saking banyaknya, tidak terasa dia sampai menjelang pagi baru selesai. Itu tuh malam dia datang ke situ dan balik ke rumah. Tapi mengherankan sekali, katanya, itu penyakit back pain-nya hilang. Dan dia merasa ada euforia, ada kebahagiaan yang luar biasa. Dia masih mengenang betapa senangnya dia menyentuh kulit-kulit bayi yang lembut itu, menghentikan tangisannya. Ada rasa bahagia luar biasa dalam hatinya. Peristiwa itu beserta ada 3.000 peristiwa lainnya
dikumpulkan oleh peneliti dari Templeton University dan melahirkan buku yang ditulis oleh Alan Lux. Nanti bisa dicek di Google juga, cuma tidak ada e-booknya gratis. Di Kindle juga saya lihat tidak ada, mungkin kalau saudara bisa dapatkan lebih bagus. Tapi saya sudah punya yang aslinya. Dahulu belinya itu dulu, sebelum saya berpikir tentang neuroscience. Ada salah satu kesimpulan di situ bahwa ketika kita membantu orang lain, menolong orang-orang yang menderita, tubuh kita menghasilkan hormon atau zat-zat kimia yang disebut oleh para ahli itu, zat kimia itu sebagai happy chemical. Jadi kalau kita lagi bahagia, itu keluar zat-zat kimia, atau paling tidak yang disebut happy chemicals oleh para neuroscience adalah ada 4 zat kimia. Kalau mau dihafal juga boleh, malah mudah menghafalkannya, saya singkatkan aja DEOS. DEOS itu kan artinya Tuhan. D-nya dopamin, E-nya endorfin, O-nya oksitosin, dan S-nya serotonin. Itu zat-zat kimia yang diproduksi oleh tubuh kita kalau kita sedang bahagia. Jadi kalau kita sedang bahagia, dikeluarkan zat-zat seperti itu. Itu yang menyebabkan gairah kita hidup, kita rasanya ingin berlari-lari, dan ingin berjumpa dengan setiap orang itu dengan senyuman aja. Itu seakan-akan dunia sekarang sudah berubah dari pemerintahan Jokowi kepada pemerintahan Ratu Adil. Jadi semua dunia kita lihat terang. Itu kalau diproduksi 4 zat-zat kimia itu. Beberapa waktu yang lalu dalam kuliah kita bercerita tentang sistem endokrin. Jadi tubuh kita ini terdiri dari sejumlah departemen-departemen di seluruh tubuh kita ini. Ada yang ngurus pencernaan makanan. Sejak mulai masuk ke dalam mulut, kemudian dikeluarkan saliva, ini pronunciation bahasa Indonesia, dikeluarkan air ludah, sampai kemudian zat-zat kimia di dalam tubuh kita mengalirkan bisa sampai dia ke pankreas. Pankreas kemudian memproduksi hormon, itu yang kita sebut, memproduksi hormon yang namanya insulin. Insulin itu gunanya untuk mengubah gula menjadi energi, untuk menurunkan kadar gula. Itu namanya sistem pencernaan, digestive system. Tapi sistem kita ini banyak. Ada nervous system kan, sistem saraf. Itu yang kita pelajari di sini sekarang. Itu yang dipelajari neuroscience, sistem saraf. Bagaimana satu pesan sekarang masuk ke telinga Anda dari apa yang Anda dengar dari saya, pesan itu kemudian menstimulasi atau men-on-kan arus listrik pada neuron pendengaran Anda. Arus listrik itu bergerak dengan kecepatan yang luar biasa. Kalau nggak salah 300 meter per detik. Dalam 300 meter per detik, dan karena koneksi neuron kita ini luar biasa panjangnya. Kalau seluruh neuron yang jumlahnya 100 miliar itu berhubungan, dihitung dengan koneksi-koneksinya, maka kita akan dapatkan angka koneksi itu hubungan antar neuron. Kalau dihitung semuanya, maka panjangnya aliran neuron-neuron itu sama katanya panjangnya dari kota Los Angeles ke London. Dari Amerika sebelah barat sampai ke London. Tidak percaya, hitung sendiri. Jadi itu saking panjang. Nah itu dengan kecepatan yang tinggi, apa yang Anda dengar dari saya itu kemudian masuk dalam neuron, dalam sel-sel saraf itu, dan di ujung sel saraf itu batangnya, itu batang sel saraf itu disebut akson, dan ujungnya seperti pohon, ada namanya dendrit, itu disebut terminal akson, karena dia sampai ke situ itu, dia akan berhubungan dengan neuron-neuron yang lain. Tapi sebelum berhubungan neuron yang lain itu ada sebuah celah kecil. Pada celah kecil ini arus listrik itu diubah jadi zat-zat kimia. Arus listrik itu, impuls saraf itu namanya, berubah menjadi zat-zat kimia. Zat kimia itu disebut
neurotransmitter. Nah, ada zat-zat kimia yang membuat kita bahagia. Kalau satu saat saudara menghadiri wisuda dan dilantik sebagai sarjana, itu segera dia memproduksi yang tadi saya sebut happy chemicals, zat-zat kimia yang membuat kita bahagia. Jadi sebuah peristiwa yang membahagiakan melahirkan zat-zat kimia tertentu. Di antaranya zat kimia yang bikin bahagia itu tadi dopamin, endorfin, oksitosin, dan satu lagi serotonin. Tadi saya sebutkan kisah ini, kisah orang-orang yang kebanjiran happy chemicals itu. Karena menolong orang lain, dikumpulkan oleh Alan Lux, ditulisnya ALLANLUKS, ALLANLUKS, Alan Lux. Dalam bukunya yang berjudul, itu hasil penelitian, meliputi 3.000 kasus. Dia berikan judul bukunya bagus, The Healing Power of Doing Good. The Healing Power of Doing Good. Kekuatan penyembuhan daripada, ini terjemahan khusus untuk UIN, kekuatan penyembuhan dari beramal saleh. The Healing Power of Doing Good. Jadi kalau kita menolong orang lain, kalau Anda lagi stres, pergi ke panti asuhan. Tolong anak-anak itu untuk membaca, menjadi readers, atau anak-anak kecilnya tolong dibersihin, dibantu, atau dipeluk aja, bawa ke sana dipeluk aja. Maaf, dahulu saya di Muhammadiyah, dan pengalaman yang berkesan bagi saya di Muhammadiyah, ketika saya jadi pemuda Muhammadiyah, ketika saya cari pacar juga dari Nasihatul Aisyah, itu organisasi gadisnya di Muhammadiyah, dan itu yang menjadi istri saya sekarang. Pada waktu itu yang paling mengesankan adalah saya datang ke panti asuhan Muhammadiyah di Jalan Purnawarman, salah satu tempat di sini di Bandung. Dan waktu saya datang, dulu saya pakai Vespa, saya datang ke situ, tiba-tiba anak-anak kecil, mungkin 2 tahunan, 3 tahun, ada yang merayap pada saya yang sudah bisa berdiri, langsung memenuhi Vespa itu. Vespa bagian depan kan kosong, semua pegang, dan saya tidak sanggup menahan air mata saya ketika semua berteriak, Bapak, Bapak, Bapak. Ya. They have no fathers. Itu saya nangis. Anak-anak itu gembira, saya menangis. Saya bilang nanti giliran kalian ketika saya mati, saya tertawa gembira, dan kalian di sekitar saya menangis. Karena kehilangan orang yang sangat penyayang kepada anak-anak yatim. Pada sambil menangis sebetulnya ada satu perasaan bahagia, ya. Itu perasaan bahagia yang dikeluarkan oleh kimia kebahagiaan. Dulu ada buku Al-Ghazali namanya Kimia Sa'adah, kimia kebahagiaan. Kalau ini ilmuwan sih menyebutnya happy chemicals. Yang akan kita bicarakan di sini hanya khusus satu aja sebagai salah satu bagian dari seluruh pembicaraan kita tentang neurosains. Yang akan kita bicarakan di sini adalah oksitosin. Tapi sebelum sampai ke oksitosin, kita tadi membicarakan tentang tubuh kita yang terdiri dari power plant. Power plant itu pusat listriknya yang kemudian mengalirkan listrik di dalam tubuh kita. Belakangan saya tertarik dengan power plant, batu baterainya tubuh kita itu. Itu ada batu baterainya yang menyalakan seluruh mesin-mesin dalam tubuh kita. Kan ada mesin saraf, tadi ada mesin pencernaan, ada mesin kardiovaskular yang menyebabkan jantung berdetak. Itu ada mesin yang situ yang mengubah makanan menjadi energi. Ini prosesnya itu luar biasa. Tubuh kita itu kumpulan mesin-mesin yang sangat canggih. Yang paling canggih di antara itu adalah mesin saraf kita, mesin otak kita. Itu katanya the most complicated, yang paling complicated di seluruh alam semesta. Yang sampai sekarang masih tetap menyisakan, kata siapa pendiri neurosains ini? Santiago Ramon y Cajal. Ya, kata Ramon y Cajal, masih ada benua-benua yang belum tereksplorasi di dalam otak itu.
Makin dipelajari sekarang, makin terbuka misteri. Salah satu di antara misteri yang sampai sekarang belum dipecahkan ialah tentang kesadaran manusia. Di mana letaknya di otak, apa pengaruhnya terhadap otak, apakah itu bisa diukur. Tujuan ilmu kan, kalau ilmu kerjaannya mengukur. Kalau tidak bisa diukur, dia tetap abstrak. Dia tetap bukan bagian dari ilmu pengetahuan. Seperti apakah Tuhan itu ada, itu nggak bisa diukur. Kita tidak bisa kirim angket kepada Tuhan untuk menanyakan sifat-sifat dia. Tidak ada caranya. Dan ilmu selalu mengukur. Kesadaran misalnya tidak terukur. Nah, otak kita masih ada di dalamnya rimba-rimba yang belum tereksplorasi. Lebih misterius dari rimba Amazon. Ada banyak rahasia di situ. Nah, yang menggerakkan seluruh mesin itu adalah batu baterai yang ditempatkan Tuhan di dalam setiap sel. Tubuh kita yang paling kecil, tubuh kita itu terdiri dari sel-sel. Selnya banyak. Yang sudah kita kenal adalah sel saraf yang kita sebut neuron. Tapi di belakang itu ada banyak sel lagi, ada jutaan sel. Dan ketika Anda masuk ke sini dan menunggu saya, kemudian nanti keluar dari sini, sudah terjadi pergantian sel-sel, replacement sel-sel, sekitar mungkin ratusan juta sel-sel baru dalam tubuh Anda. Saya ingin menunjukkan satu aja dari keajaiban mesin-mesin Tuhan itu. Kalau kulit Anda terluka, itu segera dikirimkan pesan kepada otak. Dan pada waktu itu juga ada pasukan di situ yang tugasnya clotting, tugasnya menggumpalkan darah. Supaya darah segera tergumpal sehingga luka itu tertutup. Lalu otak setelah menerima pesan itu mengirimkan pasukan lagi, sel-sel baru untuk menyambungkan kembali kulit yang tersobek itu. Tubuh saya ini banyak sobekan-sobekan itu. Bukan karena cubitan dari orang yang saya cintai, tetapi karena tergores saja. Tapi sebentar aja sudah tertutup kembali. Dan itu kerjaannya luar biasa. Lebih cepat dari dokter jelas. Sebelum dokter datang, malah dia sudah menyambungkan kembali sel-sel itu. Dalam Al-Quran, وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. Tidakkah engkau perhatikan apa yang terjadi dalam dirimu sekarang ini? Nah, itu seluruh mesin itu digerakkan sebagian sel. Tapi hampir semua sel itu menyimpan batu baterai kecil. Kecil sekali batu baterainya itu. Yang kalau dikumpulkan, katanya kalau 100.000 baterai tubuh kita itu dikumpulkan, itu sama dengan 1 butir pasir. Kalau 100.000 itu baterai itu dikumpulkan, sebesar butir pasir aja. Dan baterai itu emang ada daya tahannya, ada jamnya juga. Kalau baterai itu mati, mati kita semua. Nah, baterainya itu namanya mitokondria. Kita tidak usah meneliti lebih lanjut. Saya sedang menjelaskan neuroscience dan biologi dengan bahasa yang sesederhana mungkin sehingga kita tidak usah mikir. Itu mitokondria. Mitokondria menjalankan mesin-mesin itu. Nah, mesin-mesin itu yang tadi yang paling complicated itu kita sebut mesin saraf atau central nervous system. Sistem saraf pusat yaitu otak. Kemudian ada sistem pencernaan, ada sistem kardiovaskular, itu yang menyebabkan jantung berdetak dan darah mengalir. Nah, satu sistem yang kita bicarakan sekarang, kita sebut sistem endokrin. Sistem endokrin. Jadi sistem itu mengeluarkan zat-zat kimia. Tadi saya sudah sebut zat kimia ada yang dikeluarkan oleh otak pada sambungan sinapse. Pada sambungan antar neuron itu ada sambungannya namanya sinapse. Pada sambungan sinaptik itu ada zat-zat kimia yang diproduksi di situ. Oksitosin sebetulnya tidak diproduksi di situ. Yang tadi itu endorfin, ada epinefrin belum saya sebut karena dia tidak termasuk kimia kebahagiaan. Serotonin itu diproduksi di situ. Ada yang tidak, sebetulnya kata menurut sebagian ini juga diproduksi tapi dengan sangat kecil. Ada zat kimia yang diproduksi dalam sinapse, tapi ada zat kimia yang diproduksi di luar otak. Maksudnya pada bagian-bagian tubuh kita yang lain.
Itu dijelaskan dalam ilmu yang kita sebut ilmu endokrinologi, ilmu tentang endokrin. Endokrin itu berasal dari bahasa Yunani. Endo artinya di dalam, krano aku memisah-misahkan. Endokrin artinya itu dia dipisah-pisahkan di dalam tubuh kita. Setiap tubuh kita mengeluarkan zat kimia. Ada berapa zat kimia? Yang paling utama, itu yang akan kita jelaskan sekarang. Jadi di belakang batang hidung kita, agak di tengah-tengah di situ, itu ada satu bagian otak yang namanya hipotalamus. Dari hipotalamus itu ada bergantung kecil, sebesar kacang juga. Itu ternyata pabrik kimia yang sangat efektif. Yaitu disebutnya hipofisis. Dalam bahasa Inggris disebut pituitary glands. Kelenjar hipofisis. Dia memproduksi dan dia langsung menyemprotkan oksitosin ke dalam darah. Oksitosin yang kita bicarakan tadi tidak diproduksi dalam sinapse itu, tapi dia diproduksi melalui rangsangan hipotalamus, rangsangan otak juga, kepada satu organ kecil yang kita sebut kelenjar hipofisis. Nah, keluarlah oksitosin. Yang membuat kita menarik kalau belajar oksitosin, sekarang orang-orang sudah menciptakan beberapa cairan yang oksitosin itu bisa dibuat secara sintetis, kita bisa buat. Saudara pasti tertarik karena manfaat oksitosin itu sebentar lagi kita ceritakan. Tadi saya ingin mengulang kembali, berulang. Jadi ada 4 happy chemicals, yaitu dopamin, endorfin, oksitosin, serotonin. Ya. Nah, yang kita bicarakan itu oksitosin. Ada buku yang boleh Anda baca, ini ditulis oleh perempuan. Banyak ahli-ahli saraf itu perempuan. Nanti cari aja di Google atau pergi ke Amazon atau pesan bukunya, atau kalau ada e-booknya bisa pesan. Saya sebetulnya ingin nanti sebelum meninggalkan UIN dan dunia ini, saya ingin menghadiahkan beberapa buku tentang neuroscience untuk disimpan di perpustakaan di sini. Kalau saya keburu mati, sebelum menghadiahkan itu beritahu kepada keluarga saya, ada wasiat saya yang disampaikan kepada kalian. Dan kalian boleh mengumpulkan saksi, ini saksinya nih yang hadir semua waktu itu. Nah, bukunya yang ditulis oleh Loretta Graziano Browning, PhD, judulnya Meet Your Happy Chemicals. Berkenalan dengan zat kimia kebahagiaan. Meet Your Happy Chemicals. Balik lagi, satu dopamin. Dopamin itu tugasnya ialah memberikan kepada kita rasa senang ketika kita menemukan apa yang kita cari. Jadi kalau kita lapar, kemudian kita ketemu makanan, itu dopamin keluar. Kalau kita melihat bayi tersenyum, atau kita mencari-cari senyuman yang paling tulus, saya temukan senyuman yang paling tulus itu pada cucu saya kemarin. Tadi ibunya dokter dan dia kerja di klinik, dan saya melarang ibunya meninggalkan anaknya. Karena saya tahu dari neuroscience ada bahaya kerusakan otak anak yang ditinggalkan oleh orang tua dan kekurangan memperoleh sentuhan kasihnya. Jadi saya suruh bawa, dia yang nyetir mobil, bayinya disimpan di sebelah kiri di dalam cradle, disimpan di buayan itu, dan dia berbaring gitu. Dia tidak bisa duduk, ternyata memang baru berapa bulan. Dia berbaring gitu. Ketika saya lihat, saya buka kaca mobilnya, dari pinggir saya tegur dia. Wow, that's beautiful smile. Ya, itu senyum yang begitu indah itu. Senyum yang tulus, hanya karena ditegur aja. Hanya diajak bicara, langsung dia tersenyum beberapa kali. Dan hati saya bahagia, karena pas saat itu dopamin saya keluar. Itu dopamin itu
memberikan kita the joy of finding what we seek. Kebahagiaan karena kita menemukan apa yang kita cari. Yang kedua, endorfin. Endorfin itu endo di dalam, dalamnya morfin. Jadi itu singkatan dari endomorfin, tapi disingkat endorfin. Morfin ialah zat penenang untuk menghilangkan rasa sakit. Jadi kalau kita diberitahu tadi ada sobekan pada kulit kita, segera otak mengirimkan endorfin untuk mengurangi rasa sakit. Jadi rasa sakit terkurangi karena itu. Lalu oksitosin, nah itu kenikmatan karena adanya hubungan sosial. Jadi kalau tadi memeluk bayi, oksitosin akan mengalir. Oksitosin itu mula-mula ditemukan oleh Henry Dale, salah seorang ahli farmasi dari Inggris, dan ia temukan sebetulnya pada ibu yang mau melahirkan anaknya. Jadi kalau ibu mau melahirkan anaknya, itu keluar oksitosin dalam jumlah yang besar. Karena oksitosin itu membantu kontraksi. Jadi kalau orang mau melahirkan kan ada kontraksi. Sebagian besar dari sini ada kemungkinan melahirkan. Ada kontraksi supaya bayinya itu bisa terdorong keluar. Dan pada saat yang sama juga, nanti kalau bayinya sudah keluar, dia membantu memproduksi air susu. Ada endokrin, itu yang mengeluarkan sesuatu di dalam, kan, di dalam tubuh kita. Endo artinya di dalam, kan. Ada eksokrin. Eksokrin ialah yang keluar dari dalam itu keluar. Yang mengalir di dalam itu keluar. Termasuk eksokrin, misalnya air keringat. Air keringat itu keluar melalui satu saluran. Dalam bahasa Inggris kita sebut duct. Melalui satu saluran keluar. Itu hormon-hormon yang keluar kita. Ada hormon yang di dalam, yang kita malah tidak tahu kapan itu keluarnya. Kita tidak merasakan, kita tidak ikut ngatur. Tapi kalau yang eksokrin, biasa kita keluar. Termasuk yang eksokrin itu adalah air susu yang keluar. Nah, yang membantu air susu itu keluar adalah hormon oksitosin. Kemudian serotonin, ini hanya secara singkat aja. Serotonin termasuk happy chemical juga, yang memberikan rasa aman kepada kita. Ini ada beberapa buku yang seharusnya kita baca. Bagus untuk mendalami ini. Ditulis oleh perempuan juga, namanya Kerstin Unwesmober. Dia orang Swedia, tapi dia menulis bukunya dalam bahasa Jerman. Judulnya Oxytocin, das Hormon der Nähe. Oksitosin, hormon keakraban. Satu lagi itu tadi perempuan juga yang menulisnya, yaitu Loretta Graziano Breuning. Judulnya Meet Your Happy Chemicals. Dan yang akan saya sampaikan dalam kuliah ini sebetulnya hampir dari satu buku, judulnya 35 Tips for a Happy Brain. 35 tips untuk mengalirkan hormon-hormon yang bikin kita bahagia. Buku lainnya juga yang bagus, Habits of a Happy Brain. Kebiasaan otak yang bahagia. Jadi ada beberapa kebiasaan yang kalau kita amalkan, kita lakukan, kita akan bahagia. Kita akan mengalirkan 4 hormon kebahagiaan itu. Masih ditulis oleh Loretta Graziano Breuning. Kemudian John Gray menulis buku Venus on Fire, Mars on Ice. Itu untuk hubungan keluarga. Kita kembali lagi kepada oksitosin yang jadi pembahasan kita sekarang. Yang lainnya sambil lewat aja. Kalau mau mempelajari di buku-buku itu tadi untuk 4 ini. Jangan beli buku sistem endokrin yang dipakai oleh Fakultas Kedokteran. Anda sejak alif sampai ia dah bakal paham. Ya, jadi beli aja buku-buku yang tadi yang ditulis secara populer. Apa buktinya bahwa itu mudah? Karena saya ngerti. Ya, jadi pasti kalau saya ngerti, sudah juga ngerti. Dulu saya ngajar statistik. Misalnya ada satu statistik namanya chi-square. Ya. Chi kuadrat orang Indonesia menyebutnya chi-square.
Itu tes statistik itu saya ajarkan dulu kepada cucu saya yang waktu itu usianya 7 tahun untuk mengerjakan tes statistik itu. Dan dia ngerti. Wah, apalagi kepada mahasiswa, ini anak ini 7 tahun ngerti. Jadi saya ajarkan ke mahasiswa dan sebagian besar tidak ngerti. Balik lagi kepada oksitosin. Oksitosin itu adalah zat kimia ya, yang diproduksi oleh hipofisis. Yang diproduksi oleh hipofisis dan disemburkan ke dalam aliran darah kita. Ini disebut dengan beberapa istilah. Disebut juga cuddle chemical. Cuddle chemical. Ditulisnya CUDDLE. Cuddle. Cuddle chemical. Artinya kimia berpelukan. Jadi kalau kita lagi berpelukan, tapi berpelukannya mesra, bukan lagi sumo atau judo ya. Tapi berpelukan mesra, itu oksitosin akan diproduksi, akan keluar dengan sendirinya. Karena itu dia disebut cuddle chemical. Jadi oksitosin memang awalnya tadi diketemukan dari orang yang melahirkan, sehingga istilah oksitokin katanya berasal dari bahasa Yunani oksis dan tokus, yang artinya lahir dengan cepat, kelahiran dengan cepat. Jadi ini pertama kali ditemukan pada perempuan. Oksitosin itu. Kadang-kadang ini disebut juga bonding hormon, zat kimia untuk ikatan di antara manusia. Jadi kalau kita terikat satu sama lain, maka ada istilah bahasa Arabnya itu untuk itu keterikatan itu muta'alliqun. Muta'alliq, law annana muta'alliquna li ahadin aw ghairihi fanahnu naqul bilaghatil inggrisiyah bonding. Kalau kita di Indonesia bonding itu ini ya. Kalau yang digini itu apa? Bondu. Oh, itu mah bondu ya. Ya. Bonding itu semacam bondu yang mengikat supaya kita tidak terpencar, tidak teratur. Yang mengikat. Dalam salah satu hadis digunakan kata bonding itu misalnya di antara yang dilindungi Tuhan pada hari kiamat ialah warujulun qalbuhu muta'alliqun bil masajid. Orang yang hatinya selalu terikat dengan masjid. Nah, hormon yang menyebabkan kita terikat satu sama lain, yang mengikat seorang ibu dengan anaknya, itu adalah oksitosin. Kata kalau seorang ibu ketika begitu dia melahirkan, lalu dia urus sebentar, dan setelah itu karena ibu itu belum siap, dia diadopsi anaknya oleh orang lain. Sepanjang hidupnya si ibu itu mencari-cari mata anaknya. Karena kalau di Amerika kalau orang diadopsi, anak itu diadopsi, itu tidak boleh ibunya tahu di mana dia. Jadi diputuskan hubungannya. Tapi karena ada bonding itu yang diikat oleh oksitosin, si ibu sepanjang jalan kalau dia misal nanti setelah bertahun-tahun kemudian dia akan cari anak saya mungkin kira-kira sebesar ini sekarang ini, anak saya sebesar ini. Dia tanya orang sosial dan dia akan mencoba mencari dalam kebeningan mata anak itu anaknya yang hilang. Ada perasaan kehilangan yang luar biasa karena ikatan itu yang sudah diikat oleh oksitosin itu diputuskan. Mungkin saya ingin memberi istilah baru tadi, dia disebut cuddle chemical, disebut bonding. Mungkin saya sebut sekarang silaturahmi chemical. Itu zat kimiawi yang mengikat persaudaraan atau mengikat kasih sayang di antara dua makhluk, terutama antara ibu dengan anaknya. Karena itu ketika Tuhan sudah menjelaskan penciptaan umat manusia dan Tuhan ciptakan rijalan katsirau wa nisaa. Setelah itu Allah berfirman, wattaqullahal tasaaluna bihi wal arham, dan bertakwalah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah dan takutlah kamu kepada Allah dalam urusan tentang al-arham, tentang urusan yang kamu saling meminta tolong karena rahim kamu itu. Juga disebut love hormone yang paling populer karena oksitosin ini sekarang sudah bisa diproduksi. Kita lihat ada yang diproduksi dalam bentuk semprotan. Kalau Anda mau beli nanti. Lalu apa gunanya? Nanti kita jelaskan di ujung kuliah ini sebelum Anda beli. Jadi
Ada beberapa merek yang di Indonesia ada dan Anda bisa beli. Satu yang berbentuk spray, dispraykan ke hidung, spraykan, dan dia akan berpengaruh sama seperti oksitosin. Misalnya salah satu sebutan untuk oksitosin kan bonding, jadi menyebabkan satu sama lain tertarik satu sama lain. Dan ada satu percobaan, orang disemprot dengan oksitosin. Ada film yang Anda cari di YouTube. Filmnya itu seorang yang gagah, itu diwawancari oleh TV. Kemudian Anda sekarang silahkan pilih perempuan, ya, any beautiful woman you like yang lewat. Nanti saya semprotkan oksitosin kepada Anda. Semprotlah dia. Kemudian dia pergi mencari perempuan. Yang pertama ditanya, saya ini lagi mempromosikan minyak yang baru. Could you smell it? Lalu dia smell. Kita baru bertemu. Mau nggak kita minum kopi di seberang sana itu? Enggak katanya. Oh, gagal itu terus X, artinya gagal. Yang kedua juga sama gagal. Emang yang diberikannya itu bukan oksitosin yang sebenarnya. Satu kali lagi dia lapor sih laki-laki, gagal semua. Nggak benar itu bahwa oksitosin bisa menarik orang untuk menyayangi kita. Jadi oksitosin itu adalah love potion, cairan cinta. Jadi untuk menarik orang supaya cinta kepada kita. Dalam bahasa Sunda disebut minyak pelet. Dan, nggak jadi. Sekarang dia kasih lagi yang benar-benar oksitosinnya, konsentrasi oksitosinnya tinggi. Jadi disemprotkan ke situ sampai akhirnya tidak diceritakan berapa orang, cuma dia bawa satu orang kepada pewawancara TV itu, ditanya kepada perempuan itu, ditanya oleh pewawancara TV, kamu tertarik sama dia? Iya. Kenapa kamu tertarik sama dia? Apakah karena dia pemberani? Enggak, malah tipe saya itu sebenarnya tipe pemalu. Ya, tapi dia terlalu berani. Terus kamu mau diajak minum-minum situ? Mau? Kenapa mau? Apakah karena dia mengajak dengan sopan? Enggak, malah dia tidak sopan, langsung cerita, tidak basa-basi. Dan itu bukan tipe lelaki. Lalu, kenapa kamu tertarik sama dia? Saya juga nggak ngerti. Ya. Kenapa saya tertarik sama dia? Mungkin ada sesuatu pada dirinya. Baru diumumkan oleh pewawancara TV itu, emang dia menggunakan spray atau semprotan oksitosin. Kalau Anda tertarik ya, nanti pulang langsung di Google. Cari yang mereknya Attract. Cari di Google itu. Dan Attract itu ada dua. Satu untuk laki-laki, itu dicampur dengan feromon. Dan satu lagi untuk perempuan dicampur dengan kopulin. Untuk saudara ketahui rata-rata nama-nama hormon itu ujungnya in. Kan tadi semuanya ujungnya in. Tadi sambil mengingat-ingat beberapa kali, memperkuat dopamin, oksitosin, sebelum oksitosin apa? Dopamin, endorfin, oksitosin, dan serotonin ya. Sekarang paling tidak setelah kuliah ini yang ada hafal dopamin. Ujungnya tadi ini juga untuk perempuan ada satu lagi ujungnya kopulin. Satu lagi Jalaluddin ya. Ada juga itu yang spray, ada yang injectable, jadi disuntikan. Judulnya malah yang disuntikan itu nama mereknya juga oksitosin. Itu disuntikan. Tapi dari awal ada side effect-nya. Ada efek sampingnya yang bisa mematikan Anda. Kalau Anda mau menggunakan obat itu, konsultasi dengan dokter. Atau kalau tidak malu, konsultasi dengan saya. Seberapa dosis itu? Kalau tidak malu ya. Dulu sih nenek saya cuma ngajarin obat pelet itu, ayat-ayat Al-Quran gitu. Itu tidak ada side effect-nya. Nenek saya bilang, nanti kalau kamu puasa sekian hari terus baca ayat ini, saya tidak akan ajarkan ayat ini. Karena tidak masuk bagian neuroscience. Itu katanya, kalau perempuan yang menjadi sasaran saya itu, kata nenek saya itu, merasakan angin semilir, dia akan rasakan itu sebagai usapan kamu. Begitu. Dan saya tidak pernah praktekkan.
Karena ternyata ada sesuatu yang lebih menarik perempuan sekarang ini ketimbang doa-doa dari nenek saya, yaitu duit. Tanpa beli oksitosin, kecuali kalau Anda punya duit, tetap aja tidak menarik orang. Nah, pakai oksitosin. Dia disebut love hormone, dia disebut bliss hormone, dia disebut hug hormone karena keluar ketika kita berpelukan. Dia disebut juga moral molecule, molekul akhlak, moral molecule. Karena itu ini yang mendorong kita untuk membantu orang lain, menolong orang yang teraniaya, untuk memeluk orang dengan kasih sayang, untuk menyebarkan kata-kata yang manis kepada semua orang, itu oksitosin. Dunia media sosial adalah dunia yang kekeringan oksitosin. Karena itu yang ada adalah cacian, makian, menyebarkan kebencian yang lahir karena kerusakan otak mereka. Media sosial sudah saya tutup, saya takut ikut rusak otak saya. Nah, sekarang kita bicara tentang oksitosin itu. Ini kita sebutkan, saudara bisa cari nanti di internet di rumah untuk mengulang catatan saudara, bisa cari di internet, di Google, judulnya 11 Interesting Facts About Oxytocin. Ada 11 fakta yang menarik tentang oksitosin. Ada 11 fakta yang menarik tentang oksitosin. 11 interesting facts about oxytocin. Dikeluarkan oleh Live Science. Nah, kita akan dengan cepat menyebutkan beberapa manfaat dari oksitosin itu. Satu, nanti Anda cek lagi di rumah. Satu, oksitosin promotes attachment. Oksitosin itu mempererat ikatan tadi. Mempererat ikatan kasih sayang. Oksitosin promote attachment. Sampai Carol Rincleb Ellison, itu ahli psikologi klinis, menyebutkan ini mungkin satu-satunya dikenal sebagai hormon untuk mengikat kasih sayang di antara dua makhluk. Termasuk makhluk manusia dan bukan manusia. Misalnya saudara dengan anjing, misalnya. Itu dua-duanya baik anjing maupun saudara akan mengeluarkan hormon oksitosin itu untuk mengikat persahabatan. Yang kedua, oksitosin solidifies relationship. Oksitosin mengsolidkan hubungan. Yang dimaksud relationship ialah hubungan sosial, misalnya hubungan persahabatan, hubungan antara ibu dengan anak, hubungan di antara saudara, hubungan di antara sesama manusia, mensolidkan. Jadi kalau sudah ada hubungan itu yang akan memperkokohnya itu oksitosin. Dalam penelitian, misalnya perempuan yang hamil yang disuntik oksitosin, perempuan yang hamil itu sudah mengeluarkan oksitosin, ditambah lagi oksitosinnya, disuntikan tadi injectable, suntik oksitosin, dibandingkan dengan perempuan yang tidak disuntik oksitosin dalam mengurus anaknya. Ternyata perempuan yang disuntik oksitosin lebih sering bernyanyi untuk anaknya, lebih sering memeluk anaknya, lebih sering memijit-mijit anaknya, lebih sering bercanda dengan anaknya. Kan namanya juga sains, harus diukur itu. Apa akibat oksitosin? Ternyata diukurnya berapa kali ibu yang tidak disuntik oksitosin mengurus anaknya. Atau dikurangi oksitosinnya. Itu kelihatan bahwa makin banyak oksitosin, makin kokoh hubungan silaturahmi di antara kedua makhluk itu. Nah, terus itu yang kedua ya. Yang ketiga, oksitosin itu mengurangi stres. Jadi kalau lagi Anda stres, ada beberapa percobaan. Tapi pertama percobaannya sama tikus sih. Tikus di prairie. Ada sejenis tikus di padang-padang pasir di Amerika yang lucunya monogami. Jadi si tikus itu tidak pernah poligami. Kalau ada yang menyebut, katanya banyak sekali politikus ya, yang poligami.
Itu jenis tikus khusus tadi, ya. Tikus poli itu. Kalau tikus yang biasa di prairie di Amerika itu umumnya monogami. Dan ikatan monogaminya lebih kuat, itu malah yang satu kelompok tikus dalam bahasa Inggrisnya disebut vole, prairie vole. Jadi dalam bahasa Inggris tikus itu ada mouse, tapi mouse sekarang udah dipakai juga ini kan. Kemudian ada rats dan ada vole. Vole itu tikus liar lah di padang pasir. Yang kalau disuntik oksitosin, mereka makin lama berdekatannya. Jadi maunya dekat aja, nempel aja satu sama lain. Tapi kalau yang tidak disuntik, ya mereka tetap monogam, tapi kayaknya tidak nempel terus. Kadang-kadang mereka berpisah. Nah, oksitosin itu dari beberapa penelitian lain, yang dimulai tadi dari tikus, oksitosin itu bisa mengurangi stres. Jadi tikus-tikus yang dihadapkan kepada satu tantangan, saya cari makanan, diganggu, stres dia. Dan stres itu sebetulnya lahir, bisa diukur stres Anda itu. Kalau Anda ingin mencapai sesuatu, lalu tidak kecapean. Lalu tidak tercapai, Anda menderita stres. Kalau stres Anda ingin hilang, semprot dengan oksitosin. Kita tenang kembali, bisa tertawa kembali. Jadi banyak gunanya itu spray oksitosin itu. Allah lagi marah-marah itu pasti stres. Semprot oksitosin, dia bisa menghentikan marah Anda. Tapi berlebihan akan adiksi ya, berlebihan akan kecanduan juga. Karena itu ada dosis-dosis yang aman buat Anda. Sekali lagi zat ini ditemukan mutaakhir. Struktur molekulnya baru temukan tahun 1952-an, tetapi sebagai bahan utamanya ditemukan oleh Henry Dale itu pada 1906 gitu. Jadi hampir 50 tahun kemudian. Dan baru diekstrak sekarang dan bisa diproduksi baru sekarang ini. Pada saat kita mempelajari neuroscience sekarang ini. Dan sudah dipergunakan dalam berbagai eksperimen. Keberapa tadi? Ketiga, keempat, oksitosin memperkuat ingatan emosional. Maksudnya kalau kepada Anda dibawakan foto-foto pada waktu Anda masih kecil, ingatan itu kan sebagian udah tersembunyi dalam kurungan waktu. Udah pada hilang. Tapi kalau kita disemprot oksitosin, maka kenangan indah, foto ibu, saudara, pada waktu kecil. Atau sebelum menyanyi lagu ibu. Setiap kali ulang tahun istri saya, anak-anak menyanyikan lagu ibu. Dan biasa terharu semua yang menyanyikan. Ibu itu kan sebetulnya pohon rindang di halaman kita. Kalau dia masih muda, kita potong-potong bahan-bahannya untuk membesarkan diri kita. Kita bikin rakit supaya kita bisa menempuh lautan kehidupan kita. Tapi nanti kalau ibu itu sudah tua, dia seperti pohon tua itu yang di rumahnya itu. Dan masih juga pada pohon tua itu kita bersandar ke pohon itu, berlindung dengan naungannya. Nah, kenangan kepada ibu itu akan membangkitkan rasa sayang dan kepenangan indah lebih banyak lagi kalau kita disemprot dengan oksitosin. Jadi kalau anak-anak saya tadi menyanyikan lagu ibu, disemprot dengan oksitosin, mungkin setelah itu semua menangis. Tapi tangisannya bukan tangisan duka atau tangisan stres, tapi tangisan bahagia ya. Rada jarang kita menangis bahagia. Atau kalian rada jarang menangis bahagia. Kalau saya sering menangis bahagia. Dan tidak akan saya ceritakan kapan saja saya menangis bahagia ya. Jadi sebuah studi dilakukan oleh National Academy of Sciences pada grup 31 orang yang menyerap oksitosin yang sintetis. Memang kenangan mereka terhadap ibunya menjadi lebih indah setelah disemprot oksitosin. Oke, nomor 5. Nomor 5, oksitosin memudahkan kelahiran anak dan proses penyusuan. Jadi akan menghasilkan susu yang lebih banyak dan meringankan proses kelahiran.
sayang sekali katanya oksitosin yang mengalir dengan ini sekarang dipotong dengan sesar. Jadi kalau Anda dibedah secara sesar, oksitosinnya tidak diproduksi dengan banyak. Dan itu berlanjut juga nanti kepada menyusukan anak. Ada orang yang demi kecantikan kan disesar, padahal tidak perlu. Oksitosin juga, ini tidak termasuk di sensor ya. Oksitosin boost sexual arousal. Jadi oksitosin memperkuat rangsangan seksual. Jangan pakai itu kepada pacar Anda. Gunakan spray itu ketika Anda mau berjumpa dengan istri Anda. Penggunaan itu di luar tanggung jawab saya. Jadi oksitosin itu boost sexual arousal. Oksitosin itu meningkatkan rangsangan seksual. Nomor berikutnya, oksitosin reduces drugs cravings. Oksitosin mengurangi kecanduan obat. Jadi dalam detoksifikasi, mungkin lebih baik Anda diinjeksi dengan oksitosin untuk mengurangi, apa istilahnya sekarang, karena saya bukan pengguna sih jadi tidak tahu. Kalau Anda mentira sakau, itu untuk mengurangi derita karena sakau itu, Anda harus menggunakan oksitosin. Nomor 8 atau 9 tergantung kepada daya tangkap Anda. Nomor 8, oksitosin meningkatkan kemampuan bergaul. Oksitosin improves social skill, meningkatkan kemampuan bergaul. Ini pernah dicobakan kepada anak-anak autis. Anak-anak autis itu biasanya tidak bisa bergaul, dia pengennya sendirian aja. Nggak bisa, kalau di sekolah dia mengasingkan diri aja. Di antara tanda-tanda anak autis. Dikasih oksitosin, mereka mulai bisa ngobrol, bisa nanya kepada orang yang terdekat. Ini zat ajaib ya. Zat pelet tadi itu. Terus ke-9 ya sekarang. Oksitosin triggers protective instincts. Oksitosin itu meningkatkan untuk melindungi diri dan melindungi orang lain. Itu karena oksitosin. Melindungi diri artinya melawan musuh-musuhnya. Yang ke-10, oksitosin mempermudah dan meningkatkan kualitas tidur. Jadi dengan oksitosin kita bisa tidur lebih tenang, lebih enak. Dan yang menarik yang ada hubungannya dengan pembicaraan kita berikutnya, saya belum pernah ya merindukan kelas ini seperti kerinduan saya terhadap kelas ini. Saya mengajar di berbagai tempat karena ini juga ilmu yang baru buat saya. Jadi saya ada passion untuk mengajar ini. Makanya saya bilang hadir atau tidak hadir Anda, saya tetap mengajar aja. Atau didengarkan atau tidak didengarkan, tetap saya tegur yang tidak mendengarkan. Walaupun apakah saya disediakan air minum di sini karena kehausan atau tidak, saya tetap tahan. Dan yang menyebabkan saya tahan katanya adalah dopamin. Kemampuan kita untuk menahan itu. Sebetulnya udah kering sekali. Karena ngomong terus. Yang terakhir, yang ke-10 ya? Oh 11, oh iya kan tadi 11 interesting facts, 11 fakta. Yang ke-11, oksitosin fosters generosity. Oksitosin menyebabkan orang menjadi dermawan. Oksitosin membantu orang untuk dermawan. Lebih lanjut tentang oksitosin ini, Anda bisa baca khusus tentang oksitosin ya. Kalau tadi ada beberapa hormon kan, kalau ini hanya buku tentang oksitosin aja. Sayangnya ditulis dalam bahasa Jerman. Kalau Anda tidak paham, sewa penerjemah bahasa Jerman. Setiap lembar terjemah. Atau terjemahkan dengan Google. Kan ada Google Translate, tapi insya Allah terjemahan Google tidak bakal dipahami. Google itu suka ngaco. Karena dia misalnya menerjemahkan, misalnya aja. I am running out of money. Saya lari keluar uang. Pada running out of money artinya kehabisan duit.
Jadi kadang-kadang dia terjemahkan kata demi kata. Tapi mungkin running out of mungkin sudah benar. Karena ada orang memperbaikinya gitu. Jadi apalagi dari bahasa Jerman dipindahkan ke bahasa Inggris. Orang Jerman itu menyimpan objek itu di tengah-tengah. Memberikan contoh. Misalnya, ich werde zur Schule gehen. Kalau terjemahkan, saya akan ke sekolah pergi. Jadi yang terjemahannya di situ tuh, saya akan ke sekolah pergi. Kalau itu kadang-kadang bisa panjang. Orang Jerman itu perginya di ujung setelah 20 kata baru mau kemana ini? Pergi. Ternyata di situnya itu. Sama dengan bahasa Persia. Kalau Anda belajar bahasa Persia, objek itu di ujung ya. Misalnya man shumoro dus dorang. Itu kata Persia yang pertama kali saya hafal. Pertama kali saya belajar bahasa Persia, itu aja yang dihafal. Man sumoro dus dorang. Artinya, kalau diterjemahkan satu-satu, saya kamu cinta. Jadi maksudnya saya cinta kamu. Kamu dulu disebutkan itu yang harus penting. Jangan nanti kamunya baru di ujung, tahu-tahu saya cinta. Dalam hembusan napas yang terakhir. Saya cinta. Istrinya udah menunggu, nama dia disebut. Tahu-tahu nama orang lain disebut kan? Jadi, istrinya langsung mati duluan. Oke, oxytocin foster generosity. Nah ini, tadi penulisnya ini Kerstin Umwes Moberg. Menurut saya, dia orang Swedia. Dan saya pernah berkunjung ke Swedia. Itu sebuah negeri yang menurut saya negeri yang sangat islami. Jadi kalau Anda mau mendirikan negara Islam, tirulah Swedia. Jangan tiru Islamic State dari Al-Baghdadi. Di Swedia itu, orang yang gajinya kurang, untuk memenuhi kebutuhannya, ditambah oleh pemerintah. Seluruh sekolah gratis, rumah sakit gratis, seluruh kebutuhan orang itu dimanjakan betul. Dan semua orang disediakan perumahan. Kalau yang tidak punya rumah, daftar sediakan perumahan. Ini luar biasa. Ketika saya tanya, ini sebetulnya agama apa yang dianut oleh orang Swedia? Sampai negara bisa menyediakan kesejahteraan luar biasa. Kalau Anda kehilangan duit di Swedia, di Denmark misalnya, orang Malaysia menyebutnya Sweden. Kalau Anda kehilangan duit di Sweden, saya menyebut orang Malaysia ini karena pendengar SoundCloud itu ada orang Malaysia. Di Sweden itu kalau Anda kehilangan uang, Anda datang ke sebuah kantor, seluruh uang yang hilang itu diganti. Dan Anda dikirim duit untuk pulang. Dikirim ongkosnya untuk pulang dan dikirim duit yang hilang itu. Itu Swedia. Di dalam Islam katanya, dalam dongeng orang Islam, itu namanya hak Ibnu Sabil. Dalam zakat itu ada hak Ibnu Sabil, tapi tidak pernah dijalankan. Cuma didongengkan aja. Disebutkan oleh para ustadz. Dan tidak pernah disebutkan oleh pengurus zakat. Kalau pengurus zakat biasanya yang sering disebutkan hak itu hak amilin. Itu sekian persen. Tapi hak Ibnu Sabil jarang disebut-sebut. Nah, kembali lagi kepada orang Swedia yang menulis oxytocin, das Hormon der Nähe. Ini saya bacakan sekedar untuk menunjukkan saja bahwa saya membaca buku itu, walaupun jujur tidak ngerti ya. Jadi kalau saudara tidak ngerti yang saya bacakan, percayalah kita sama-sama satu nasib. Ya. Jadi dia kata Oxytocin wirkt tief in unserem Gehirn. Damit ist gemeint, dass uns die durch Oxytocin ausgelösten Effekte nicht unmittelbar bewusst werden. Darum ist es wichtig, Oxytocin und seine Auswirkungen zunächst aus wissenschaftlicher Sicht zu begreifen. Nah, sekarang saya terjemahkan. Tapi tidak melalui Google, ini aja yang ingat sekarang. Oksitosin bekerja jauh di dalam otak kita. Memang tersembunyi jauh di dalam otak kita. Karena itu, kita tidak mengetahui secara langsung efek dari oksitosin itu. Tidak mengetahuinya secara langsung, beda dengan yang lain. Karena itu pentinglah kita mempelajari oksitosin dan efek-efeknya, und seine Auswirkungen, dengan cara ilmiah.
auswissenschaftlich versucht, harus dengan cara ilmiah mempelajari ini. Dan buku itu ditulis emang untuk menjelaskan secara ilmiah tentang pengaruh oksitosin. Nah, sekarang ini kuliah yang keduanya, kita akan sampaikan ini dalam waktu 15 menit, mudah-mudahan dengan cepat. Bagaimana caranya supaya kita menghasilkan oksitosin? Jadi kalau kita berpelukan, oksitosin keluar dengan sendirinya. Jadi caranya gimana supaya oksitosin itu keluar? Kalau oksitosin keluar, kita bahagia. Kalau oksitosin keluar, kita bahagia. Bagaimana supaya kita memproduksi oksitosin? Jangan cari semprotan-semprotan itu. Satu harganya mahal. Kata yang satu kecil segini ini aja. $350 saya lihat. Kalau Anda sudah punya harapan ini untuk punya zat pelet itu, sekarang harapan itu musnah dengan sendirinya. Tapi kita bisa memproduksi sendiri secara alamiah. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk memproduksi secara alamiah? Mungkin itu kita sampaikan pada kuliah yang akan datang. Tapi sebelum itu mungkin saudara bisa baca dulu sebagai persiapan buku tadi itu yang bahasa Jerman untuk pembicaraan kita pada waktu yang akan datang. Kalau saudara menemukan edisi bahasa Inggrisnya, tolong saya beritahu. Karena saya lebih mudah baca bahasa Inggrisnya daripada bahasa Jerman. Yang kedua juga tolong dibaca. Dan itu ada e-booknya, jadi bisa di-download. Murah. Judulnya The 5 Languages of Love. 5 bahasa cinta. Jadi kalau Anda praktekkan yang 5 itu, Anda akan mengalirkan oksitosin dalam jumlah yang banyak kepada pembuluh darah Anda, dan Anda akan merasakan kebahagiaan dan cinta kasih. Ini kan moral molekul, itu molekul moral. Jadi tolong baca The 5 Love Languages. The 5 Love Languages, 5 bahasa cinta. Kalau Anda mempraktekkan 5 bahasa cinta itu, you will have a happy family. Anda akan menjadi orang yang disukai banyak orang. Anda akan menciptakan keluarga yang sering jadi dongeng juga para ulama. Keluarga mawadah, sakinah, wa rohmah. Lalu pendidikan, ada training-training mawadah, sakinah, warohmah itu. Dan kalau Anda ikut pendidikan itu, setelah itu Anda bertengkar dengan keluarga Anda. Ya. Karena yang diajarkan juga yang aneh-aneh. Yang pengajarnya juga tidak bahagia. Dan dia mengajarkan, saya tidak bicara sakinah, mawadah, warohmah, tapi ada bahasa cinta yang akan membangun mahligai kebahagiaan. Mestinya jadi bahan khutbah Anda nanti kalau suruh khutbah pernikahan. Jadi baca buku The 5 Love Languages. Ada 5 bahasa cinta. Dan ternyata 5 bahasa itu walaupun ditemukan oleh psikolog namanya Gary Chapman, tapi dia ternyata sesuai dengan neuroscience. Bahwa yang 5 itu akan menimbulkan perasaan cinta kasih pada orang-orang yang dekat dengan Anda. Atau dalam kehidupan rumah tangga, Anda akan memperoleh kebahagiaan. Dan itu tidak mahal. Harganya juga murah. Begitu murah harganya, sehingga Anda tidak usah mengeluarkan duit apa-apa. Apa saja, itu nanti kita bicarakan pada pertemuan yang akan datang. You still have 5 minutes to go. And if you have any question, just feel free to ask. Salah satu cara memelihara otak ialah mempelajari bahasa asing. Itu akan membantu mencerdaskan otak Anda. Saya sekarang mencoba mempelajari bahasa-bahasa yang baru dan mempraktekkan juga bahasa Inggris ini. Kalau bahasa Inggris saya tidak dipakai, nanti hilang juga itu. Jadi di beberapa tempat saya mengajar pakai bahasa Inggris. Di sini sewaktu-waktu saya pakai bahasa Inggris, bukan tidak nasionalis, tapi untuk membantu otak saya. Saya juga, supaya bahasa Jerman saya tidak lupa, saya sekarang menghafal puisi-puisi bahasa Jerman, membaca buku-buku bahasa Jerman seperti Oksitosin. Saya juga sedang lagi cacarakan, lagi
awal-awal, pada tahap awal untuk belajar bahasa Spanyol, ini karena Santiago Ramon y Cajal, saya belajar bahasa Spanyol, itu sebetulnya untuk memperbaiki otak kita. Sekali-kali juga saya ngomong bahasa Arab, karena sebagai ustadz rasanya tidak sah. Ustadz itu tidak dihitung beriman sebelum dia berbahasa Arab. La yu'minul ustadz hatta yuhsinal arabiyyah. Seorang ustadz tidak dia nyatakan beriman sebelum dia bisa bahasa Arab. Nanti lebih lanjut lagi, seorang mahasiswa IAIN tidak dihitung mahasiswa, tidak dihitung beriman sebelum dia pakai bahasa Arab. Ya hal indakum as-su'al al-aislah? Falyatafaddal. As-sa'il? Ya, please. Supaya kedengaran ke depan aja. Tidak pakai oksitosin kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya, Bapak, bagaimanakah faktor dan akibat kerusakan keempat zat kimia yang disebut dengan DEOS, itu dopamin, endorfin, oksitosin, dan serotonin? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu satu kuliah tersendiri ini ya. Itu sebetulnya dopamin, endorfin, oksitosin, serotonin itu baru bermanfaat dalam dosis yang seimbang. Kalau kita kekurangan dopamin misalnya, itu yang pertama, kita mengalami depresi. Kalau kelebihan dopamin, kita menjadi agresif. Jadi kelebihan dan kekurangan ini seperti teorinya, etikanya Imam Ghazali. Ada al-ifrat, ada at-tafrit. Jadi ada berlebihan, ada berkekurangan. Yang merusak otak itu kalau dia berlebihan atau kalau dia berkekurangan. Jadi harus dijaga keseimbangannya. Itu menjadi pembicaraan tersendiri. Itu satu pertanyaan tapi jawabannya satu kuliah. Kalau yang lebih lengkap jawabannya satu semester perkuliahan dalam endokrinologi ya. Itu pengaruh ini terhadap otak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya ini Pak, tadi yang dikatakan Bapak soal feromon. Wah, sudah tahu feromon nih ya? Nyari-nyari dulu Pak di internet ya. Katanya ada minyak wangi pengikat wanita. Ya saya penasaran saat saya Ya. Ternyata gitu Pak. Saya mencoba menanyakan karena kampung saya itu sangat mistis sekali. Ada satu orang yang besar gitu. Dan teman saya itu kebetulan ke sana dan dia nanyakan bagaimana caranya mengikat wanita. Ternyata dikasih ramuan minyak wangi sebesar gini. Kalau nggak salah. Pas saya cari-cari ternyata itu hormon. Ternyata itu Feromon. Dan cara kerjanya tuh disemprotkan ke bagian tubuh laki-laki, terus nanti dicium sama wanita dan ternyata wanita itu jadi tertarik. Ternyata pas diilmiahkan benar di hidung wanita itu ada VNO, Varroa Nasal Organ, pas sehingga minyak wangi tersebut jadi mengikat dia. Nah, yang mau ditanyakan ini Pak, ketika feromon dan lain sebagainya, spray oksitosin itu kan menstimulasi timbulnya rasa cinta gitu. Dampaknya seperti apa itu Pak? Karena sesuatu yang dipaksakan itu pasti ada dampaknya gitu Pak. Terima kasih. Ya. Efek samping. Pertama harus kita bedakan antara feromon dan oksitosin. Tapi tadi yang spray itu campuran antara oksitosin plus feromon supaya lebih laku aja. Dia campur dengan feromon. Oksitosin itu untuk menimbulkan rasa kasih sayang. Rasa kasih sayang yang bersifat umum harus saya definisikan. Feromon itu hanya menimbulkan rangsangan seksual. Harus kita bedakan antara rangsangan seksual dan rangsangan kasih sayang. Rangsangan seksual, misalnya feromon, tidak memberikan akibat apa-apa kalau disemprotkan kepada seorang bayi atau kepada ibu yang mengurus bayi. Karena bahaya ibu langsung kan, dirangsang. Ibu memerlukan
rangsangan oksitosin, bukan rangsangan feromon. Aslinya feromon ini dahulunya ditemukan, bahkan ada nasihat supaya feromon tidak usah beli juga, ada caranya. Jadi ini dari warisan biologis kita. Dalam teori psikologi ada teori psikologi of evolusioner, artinya yang dialami oleh nenek moyang kita dahulu itu masih ada di dalam diri kita sampai sekarang, diwarisi sampai sekarang. Oksitosin misalnya itu warisan dari zaman kita dulu, mungkin 10 atau 100 ribu tahun yang lalu, ketika kita hanya sebagai mamalia. Mamalia itu senang berkumpul dibandingkan dengan binatang-binatang lain. Jadi kalau bayi mamalia lahir kan, sampai mamalia disebut binatang menyusui kan, karena cirinya ialah menyusukan anaknya. Untuk menyusukan anaknya dia memerlukan hormon oksitosin, itu ikatan dengan anaknya. Itu katanya kalau gajah, anak gajah meninggal dunia, anak gajah mati. Kalau anak gajah mati, ibunya itu menunggui dia berkali-kali, dijilati, itu yang tidak bergerak-gerak, dijilati terus sampai kalau beberapa hari ternyata tidak juga, dikasih makan juga tidak mau, terus berbaring aja, ibunya pergi. Dan nanti sekian lama kalau gajah itu kan suka imigrasi, nanti balik lagi, dia hafal itu tempat anaknya itu mati, dan dia balik lagi ke situ, dan dia jilat-jilati tanah bekas anaknya berbaring di situ. Jadi rasa kasih sayang terhadap anak itu warisan dari gajah dulu. Atau dari binatang-binatang mamalia lainnya yang disampaikan sekarang. Dahulu dalam rangka menarik jenis satu sama lain untuk proses reproduksi, sekali lagi istilah kita ilmiah. Kalau Anda bawa pikiran-pikiran kotor, itu salah dari pesawat penerima yang Anda miliki. Nah, sebelum proses reproduksi, sekali lagi proses reproduksinya apa? Itu hanya ada dalam bayangan Anda. Tidak ingin saya gambarkan. Sebelum proses reproduksi, biasanya si perempuan atau laki-laki itu harus menarik si perempuannya. Bukan menarik hati ya. Kan katanya kalau binatang nggak punya hati. Untuk menarik pasangan jenisnya agar mendekati dia dan agar dia juga bisa diterima di dekat dia. Itu binatang-binatang itu dulu mengeluarkan sejenis hormon, tapi hormonnya hormon eksokrin, jadi keluar, hormon yang mengalir keluar. Karena itu sekarang juga sebetulnya yang aslinya katanya setiap laki-laki itu melahirkan feromon dalam keringatnya. Cuma kadang-kadang feromon itu dibunuh dengan minyak wangi. Jadi bau laki-laki yang asli, katanya secara biologis itu merangsang. Tapi for your information, bagi perempuan bisa juga merangsang muntah. Kalau sekarang ini, karena mungkin feromonnya berlebih-lebihan. Karena itu salah satu cara, kata itu orang Barat yang menyarankan. Jadi kalau Anda, sekali lagi ini bukan cinta kasih tadi itu, tapi ini rangsangan seksual. Cinta kasih sekali harus kita bedakan antara feromon dengan oksitosin. Feromon lebih terlarang. Nah, katanya untuk laki-laki, perempuan ditolong jangan dengar. Tapi laki-laki sedikit sih, lebih banyak telinga perempuan. Jadi tolong pura-pura tidak dengar aja. Katanya kalau Anda mau itu merangsang secara seksual kepada pasangan Anda yang sah, maka simpan baju Anda yang sudah keringetan itu, jangan dulu dicuci, simpan 3 hari, gantungkan 3 hari, dan kaos Anda yang setelah itu simpan dulu 3 hari itu sebelum episode itu dimulai. Dan ketika Anda memeluk dia, Anda pakai baju yang menyimpan keringat 3 hari itu. Kalau dibuka baju itu masih ada kaos yang menyimpan itu juga. Dan Anda lakukan macam-macam kegiatan yang menyebabkan Anda berkeringat pada saat yang sama. Itu sangat efektif. For your information, saya tidak pernah melakukan yang begitu. Saya mengandalkan oksitosin. Oksitosin yang diproduksi sendiri.
Gimana cara memproduksi itu? Sekali lagi itu bagian kuliah pada waktu yang akan datang. Jadi 2 minggu lagi kalau saya atau saudara tidak meninggal dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.